Minggu ini ada banyak berita seputar bursa terpusat, mulai dari keputusan yang menguntungkan Coinbase hingga penurunan Binance. Halo Cryptosias dan para pengamat pasar, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini ada banyak update terbaru seputar berbagai bursa global centralized ternama. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai dengan update dari Coinbase dan Lightning Network. Coinbase telah memutuskan untuk mengintegrasikan Lightning Network Bitcoin. Sebelumnya, mantan CEO Twitter, Jack Dorsey, memberi komentar pada CEO Coinbase, Brian Armstrong, mempertanyakan komitmennya terhadap Bitcoin dan Lightning Network. Namun Armstrong tidak hanya menanggapi kritik tersebut, tetapi juga terus mengintegrasikan jaringan ke dalam ekosistem Coinbase. Brian Armstrong menyatakan, kami melihat Lightning Network sebagai evolusi Bitcoin berikutnya. Dan iya, saya berkomitmen penuh terhadapnya. Lalu kenapa ini menjadi sebuah berita penting? Lightning Network berjanji untuk membuat transaksi Bitcoin lebih cepat, lebih murah, dan efisien. Dengan langkah ini, Armstrong telah membungkam mereka yang skeptis dan dengan jelas menunjukkan pendiriannya yang pro-Bitcoin. Jadi apa artinya ini bagi pengguna Coinbase? Transaksi secepat kilat dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ini adalah situasi yang paling menguntungkan dan ini menunjukkan bahwa Coinbase tidak takut untuk mendengarkan, beradaptasi, dan berkembang. Dan kita masuk ke berita baik berikutnya. Bybit yang berbasis di Dubai telah membuat pengumuman menarik. Sebuah AI-powered platform perdagangan alias bursa. Vivian Fang berkata, ini adalah platform yang kita semua harapkan ketika kita memulai karir di bidang teknik keuangan dan perdagangan. Benar sekali, bayangkan, sebuah platform perdagangan yang mempelajari strategi para trader, mengoptimalkannya, dan bahkan menyarankan kapan harus masuk atau keluar dari sebuah trade. Kita terus melangkah ke masa depan Cryptosias. Bayangkan, ChatGPT hanya untuk trading. Mereka baru-baru ini meluncurkan fitur ini dan membuat mereka menjadi AI-powered platform perdagangan. Dan Cryptosias sudah bisa mencobanya sekarang. Hal ini bisa menjadi sebuah terobosan baru bagi trader pemula dan veteran yang ingin mengambil keputusan dengan lebih cerdas dan tepat. Dan sekarang kita beralih ke beberapa berita yang mengecewakan. Binance, bursa kripto ternama, sedang melalui masa-masa sulit. Brian Schroeder, CEO Binance US, telah mengundurkan diri dan perusahaan telah memberhentikan sekitar sepertiga tenaga kerjanya di Amerika Serikat. Hal ini tampaknya merupakan langkah yang diperhitungkan untuk tetap gesit dan dinamis. Namun ini merupakan sebuah berita yang sulit diterima bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Dan bukan hanya itu Cryptosias. Binance berada dalam kesulitan dengan SEC karena dugaan praktik penipuan. Meskipun mereka menentang tuduhan tersebut, masa depan mereka tampak suram. Saat ini strategi Binance tampaknya adalah tentang tetap gesit dan dinamis, tetapi apa akibatnya? Ingat kalau di sini kami tidak membuat konten untuk menyebar FUD. Jadi lakukanlah riset kalian masing-masing dan coba saling berbagi pendapat kalian tentang situasi Binance saat ini di kolom komen. Dan kali ini untuk berita yang paling suram dari update kami seputar bursa centralized pada hari ini. FTX yang dulu dipimpin oleh Sam Bankman-Fried telah diberi izin oleh Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk melikuidasi aset kripto senilai 3,4 miliar dolar. Benar, Cryptosias tidak salah dengar, 3,4 miliar dolar. Ini termasuk Solana saja yang berjumlah 1,1 miliar dolar dan Bitcoin senilai 560 juta dolar. Meskipun hal ini bermanfaat bagi kreditor, tapi ingat, penjualan skala besar dapat berdampak negatif pada harga kripto secara keseluruhan. Dan bukan itu saja, tweet Sam Bankman-Fried yang tidak dipublikasikan menunjukkan kalau dia menyalahkan mantan pacarnya dan mantan CEO Alameda Research, Caroline Ellison, atas kejadian FTX. Narasi yang menarik, namun sangat meragukan. And last but not least, Huobi Exchange mengubah namanya menjadi HTX. Dipimpin oleh pendiri Justin Sun, perubahan branding ini bertujuan untuk menghilangkan citra bursa yang berpusat pada Tiongkok dan memposisikannya sebagai pesaing global. Justin Sun berkata, HTX adalah babak berikutnya bagi kami. Kami bukan hanya bursa Tiongkok, kami global. Kami akan pantau progres Huobi dengan tujuan mereka menjadi bursa global dengan HTX dan memberikan update kepada Cryptosias. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan follow kami juga di TikTok, Twitter, dan Telegram. Dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berbagai update terbaru di Crypto Space. Berita pembaruan minggu ini di dunia bursa kripto membawakan berbagai kabar. Mau itu inovasi, pergantian personel, atau peralihan pasar, dan setiap cerita berkontribusi terhadap dinamika yang terus berubah di Crypto Space. Bagaimana pendapat kalian tentang bursa yang telah kami sebutkan di video kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen tentang kabar baik atau bahkan kabar buruk seputar FTX dan Binance. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Cryptosias untuk Crypto Discover dengan menekan tombol like dan share konten kami ke Cryptosias lainnya di komunitas kalian. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM Cryptosias.